Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya ya untuk kita semua. Islam itu indah ya, lengkap dan sempurna, mengatur seluruh kehidupan kita dari kita bangun tidur, beraktivitas sampai kita kembali tidur lagi. Semua diatur oleh Allah, bahkan sampai mengingat mantan pun diatur menurut pandangan Islam. Kali ini kita akan membahas apa sih hukumnya menurut pandangan Islam jika kita sudah menikah tetapi masih saja mengingat mantan. Simak terus videonya ya. Yuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi seputar Islam. Allah tidak menuntut tanggung jawab seseorang menyangkut apa yang tidak mampu ia lakukan. Contohnya, secara tiba-tiba kita dapat mengingat kenangan bersama mantan yang muncul di dalam pikiran kita secara tidak langsung karena penglihatan, pendengaran, dan indera penciuman yang kita rasakan mengingatkan kita kejadian di masa lampau. Namun, masalah hati berada di tangan Tuhan, sehingga seseorang tidak dituntut menyangkut detak-detik di luar kemampuan manusia. Namun kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena durasi sedikit dan banyaknya seseorang mengingat kejadian-kejadian tersebut bisa dimanfaatkan atau mendatangkan celah bagi setan. Jangan sampai kita terlena dan menurutkannya ya. Hati sangatlah sensitif, bisa mendapatkan bisikan dari setan. Disinilah peran iman kita agar bisa mengupayakan untuk mengenyahkan jika timbul pemikiran yang buruk dalam mengingat mantan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 201 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang bertakwa bila ditimpa dorongan melakukan keburukan dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka sadar. Jika Anda sudah berusaha menepis kenangan tersebut dan masih saja mengikuti atau terlena dari ingatan itu, atau bahkan membanding-bandingkan mantan dengan suami atau istri, serta ada dorongan rasa penyesalan yang mendalam setelah apa yang dijalani oleh istri atau suami tidak menyenangkan, ketimbang pada masa-masa pacaran dengan mantan, jauh lebih menyenangkan. Tentu saja pemikiran seperti itu termasuk dosa besar. Jika itu terjadi, segera tepaslah dan ingat akan hal ini. Yang pertama, jodoh yang diberikan oleh Allah adalah pilihan dari Allah. Insya Allah ini yang terbaik dari Allah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Yang kedua, niatkan diri bahwa menikah adalah ibadah kepada Allah, bukan sekedar bersenang-senang. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Yang ketiga, ingatlah janji dan tanggung jawab kepada Allah kelak jika menjadi seorang istri atau suami pada saat menikah. Yang keempat, putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga suami atau istri jika salah satu memilih untuk berpisah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Nah,
Itu tadi teman-teman yang harus kita renungkan jika kita masih mengingat kenangan mantan, padahal kita sudah menikah. Ya teman-teman, semoga pembahasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Ketika syaitan mencoba membisikkan pikiran-pikiran yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.